Pidato Presiden Prabowo hari ini yang mengatakan salah satu janjinya adalah ingin membuat rakyat miskin tersenyum, tentu saja membesarkan hati banyak orang di Indonesia. Ketika Soekarno mengatakan bahwa kaum miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara negara, mimpi itu belum tercapai juga. Tapi ketika hari ini dalam pidatonya di depan sidang MPR, Presiden Prabowo mengatakan berjanji akan membuat rakyat miskin tersenyum, rakyat miskin tertawa. Maka ada harapan, janji bahwa kemerdekaan itu akan menghadirkan kehidupan masyarakat adil dan makmur, diharapkan bisa mengalami tingkat perubahan yang lebih baik. Mimpi ketahanan pangan, mimpi ketahanan energi yang akan diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, itu juga menjadi harapan. Karena masyarakat butuh pangan, masyarakat butuh energi. Dan kemudian juga pada sisi lain, ketika dia berbicara mengenai bagaimana Presiden Gus Dur dengan toleransinya yang luar biasa juga diangkat kembali, maka ada harapan bahwa rakyat miskin, rakyat yang perlu untuk mendapatkan kehidupan yang layak itu bisa mengalami perubahan. Apalagi juga kemudian ketika mendengar bahwa usia 70 tahun manula perlu menjadi perhatian, dikatakannya jangan sampai usia dari 70 tahun itu masih menarik becak. Ini menjadi sebuah kekaguman tersendiri, harapan tersendiri. Karena untuk orang-orang yang manula yang tidak dapat lagi bekerja dengan baik ataupun melakukan pekerjaan keras, maka sebenarnya harus ada jalan di mana mereka dapat bekerja, tapi juga secara bersamaan mencukupkan kehidupannya. Singkatnya adalah ketika saya mendengarkan pidato Presiden Prabowo, maka kita berharap supaya masyarakat ini atau bangsa ini boleh dipulihkan dari kekhawatiran di tengah-tengah tantangan dunia. Kita berharap ada kemajuan-kemajuan. Kenapa kita berharap ada kemajuan? Salah satunya adalah kita berharap kesatuan dan persatuan bangsa ini bisa kembali digelorakan. Karena kita sudah terlalu lama tidak melihat lagi kepada Pancasila, tidak melihat lagi pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga terlalu banyak konflik dan juga para pemimpin bangsa ini terlalu banyak korupsi. Pernyataan yang lebih membahagiakan lagi ketika dia katakan dengan sangat bersemangat, pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Jadi pemimpin bukan mengeksploitasi rakyat, tapi pemimpin bekerja untuk rakyat. Kita berharap sekali lagi kehadiran Presiden Prabowo atau pemerintahan Presiden Prabowo yang dimulai pada hari ini dalam ketetapan dalam persidangan MPR dan juga dengan pidato yang berapi-api itu bisa membawa perubahan yang berarti untuk masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini sedang dalam keadaan gundah gulana. Bagaimana perekonomiannya, bagaimana kesulitan hidup, kemudian juga bagaimana menurut berita-berita mengenai merosotnya kalangan-kalangan menengah itu menjadi kalangan miskin. Dan berarti orang miskin bertambah banyak, belum lagi tantangan-tantangan yang lain. Bukan sebuah rahasia, di negeri ini sulit sekali mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Biayanya terlalu tinggi, bahkan pendidikan bermutu itu tak terjangkau oleh mereka-mereka yang miskin. Padahal pemerintah bertanggung jawab menyiapkan kader-kader bangsa untuk mengambil tongkat estafet bagi melanjutkan pemerintahan bangsa Indonesia. Saya berharap sekali lagi dan semua rakyat Indonesia tentu berharap bahwa pemerintahan yang baru Presiden Prabowo ini dengan Gibran Rakabuming bisa bekerja sama dengan seluruh menteri-menterinya dan kemudian juga bersama-sama seperti dikatakan oleh Presiden Prabowo, pemimpin bekerja untuk rakyat. Lihatlah kesedihan rakyat, lihatlah kepapan rakyat, dan sapalah mereka itu supaya mereka bisa menikmati hidup sebagai sebuah bangsa merdeka. Kiranya sekali lagi, selamat bekerja Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming.